bagian jasmani. Ujarnya datuk kita, ujarnya datuk Sanggul, mana yang engkau akui selama hidup itu nanti yang akan dibakar dengan api kesucian. Datuk kita itu sudah berpesan. Makanya dari ujung rambut sampai ujung kaki bukan milik kita. Jadi kita tidak mempunyai hak sama sekali. Bapak Ibu ini memang wujud, memang ada. Nggih. Ada toh? Wujud toh? Tapi wujud dan adanya Bapak Ibu ini tadi merupakan pentajalian, kezahiran daripada kenyataan sifatnya Allah Subhanahu. Pahamlah maksudnya? Artinya apa? Kita ini nol, kosong, tidak punya apa-apa. Pahamlah? Kalau sudah paham seperti ini, akhirnya kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Akhirnya kita amanah. Amanah artinya apa? Menjaga kepercayaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya setiap keluar masuk nafas haruslah diisi dengan ibadah. Inilah yang dikatakan sholatul daim. Ya, ketika masuk apa yang diucap dalam hati? Ya, itu tarki. Naik kita mi'raj, kembali kepada Zat yang Maha Esa. Naik. Karena yang ada hanya Dia saja sebetulnya di alam dunia ini. Pahamlah sampai nih? Alam dunia ini kan penjairan daripada Nur Muhammad semuanya. Ya. Berarti yang ada lama wujudu illallah. Yang ada hanya perwujudan sifat kebesaran Allah. Lalu tanajul. Tanajul itu turun ke bumi menyatakan kenyataan diri Allah melalui sifat kebesarannya. Makanya diucapkan, itulah namanya dinamakan sholatul daim atau ibadahnya Nur Muhammad, ibadahnya ruhaniyah. Karena manusia kalau tidak mengenal yang dikatakan ilmu nafas, ilmu rasa, manusia ini berjalan di muka bumi seperti binatang. Kenapa? Karena dia merasa hidup sendiri. Karena dia hidup tidak menjalani amanah. Makanya sifatnya menuruti sifat hewaniyah dan sifat setaniah. Gitu. Makanya dikatakan tadi awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama harus mengenal Allah agar akhlak budi pekerti kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bukankah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi untuk menjadi uswatun hasanah, gitu, untuk menjadi contoh, memperbaiki keimanan, ya, memberantas buta tauhid, ya, memberantas buta iman, ya, dan memperbaiki akhlak umat. Makanya kuncinya di ilmu kenal diri. Ilmu kenal diri inilah yang dikatakan pendalaman ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Bagaimana cara mengesahkan? Dengan kesadaran. Tanpa kesadaran kita tidak akan bisa tajali. Kesadarannya di mana? Sudah dijelaskan di sini tadi. Zahir batin Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian ini merupakan perwujudan sifat kebesaran berarti sampai tidak punya hak. Lalu kenapa manusia ini semena-mena? Berjalan di muka bumi dengan kesombongan,
berjalan di muka bumi nyata menjadi penentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Manusia ini selalu melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah. Karena tidak kenal diri. Kalau tidak kenal diri ini manusia rusak. Walaupun beribadah 70 tahun rajinnya, walaupun dia hafiz Quran, kalau tidak kenal ilmu kenal diri, sia-sia saja. Kenapa? Karena ibadahnya menyembah berhala. Berhalanya siapa? Ya badan yang diakui menjadi miliknya sendiri. Itu loh maksudnya. Sudah sering dikatakan yang berwudu ini rohani, yang berwudu ini nyawa, yang berwudu ini dikatakan kebesaran kezahiran Muhammad, yang merupakan perwakilan daripada Nurullah. Nurullah perwujudan dari zat yang maha suci. Laisa dikatakan itu yang wudu. Yang diwudukan siapa? Batang tubuh atau badan jasmani. Maka rasakan betul-betul. Yang sholat siapa? Yang sholat ruh. Ya, ruh itu ialah nyawa. Nyawa itu ialah yang dikatakan Muhammad, kezahiran daripada Nur Zat. Ya, Nur Zat yang laisa dikatakan. Itulah yang sholat. Ya, sedang batang tubuh badan jasmani itu disolatkan. Berarti kita hanya menyaksikan. Berarti kita kan tidak boleh berbangga. Karena yang beramal pada sesungguhnya ya Allah itu sendiri. Pahamlah sampai nih. Yang ibadah itu Allah, bukan sampean. Bapak, ibu, dan adik-adik ini hanya menyaksikan. Itulah manfaatnya kita belajar ilmu kenal diri. Maka penting ini menjadi dasar nanti sebelum kita belajar beribadah secara syariah, agar tidak timbul rasa sombong. Ya, amal kita segunung, kalau kita sombong ya hancur lebur semua. Itulah yang dikatakan sholat membawa kita ke pintu neraka. Karena kita sholat merasa bisa sholat sendiri. Kita zikir merasa kita bisa zikir sendiri. Ya, kita bersolawat, kita merasa solawat itu sendiri. Gak ngerti hakikatnya. Semua yang beramal ibadah ialah zat yang maha suci itu sendiri. Kita hanya menyaksikan. Makanya masuk Islam harus bersahadat. Ini syahadat ulang sebetulnya. Karena sebelum kita turun ke bumi, kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Al-Quran sudah dikatakan, semua ruh sudah menyaksikan Allah. Ya, Al-Quran sebelum diturunkan ke jasad, semua ruh sudah menyaksikan, sudah bersahadat kepada Allah. Maka turun di bumi manusia dilengkapi dengan 7 sifat agar belajar kembali lagi memahami syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, saya wujud kebesaran zat Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah rasul, nyata menjadi rasa di dalam diri bapak dan ibu. Sedang yang di Mekah, wafat di Madinah,
itu merupakan junjungan Nabi kita yang diberi pangkat, yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Harus ngerti, Muhammad pada hakikatnya ialah nyawa, ya, menjadi rasa, nyata bertajali menjadi ini makanya cepat kita kembali mi'raj kepada Zat yang maha suci. Makanya datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nina, napas ini datang dari Allah, kembali kepada Allah, ya. Dan itu nanti pasti dipertanyakan. Datang dan kembali digunakan untuk apa? Nah, jadi setiap hari itu apakah kita selalu mengingat Allah atau apakah kita selalu mengingat dunia? Setiap datang dan kembali ini bisa menyebabkan kita cinta Allah atau semakin cinta dunia. Ya, Sampean lebih penting Allah atau lebih penting dunia? Harusnya lebih penting Allah. Karena sampean tanpa Allah tidak bisa hidup. Itu jawabannya. Sampean cinta dunia tapi tidak diberi Allah, hidup tidak bisa sampean. Itu kok masih ngeyel manusia ini. Masih menjadi penentang Allah Ta'ala. Ini kayak apa? Harusnya kita diturunkan ke dunia ini kan menjadi khalifah. Saya ulangi lagi biar paham. Khalifah itu pemimpin. Tapi kalau dalam arti hakikat, artinya gantinya Allah dititipkan kepada kita menjadi amanah. Bagaimana diemban sifatnya ini, Sampai menjadi manusia ini diemban oleh Allah. Bagaimana sampean bisa menjadi rahmatan lil alamin atau terbalik? Ya kan seperti itu. Makanya Rasul mengajarkan ilmu ma'rifat terlebih dahulu. Ingat ya, ilmu ma'rifat ini dasar, ilmu yang paling rendah. Itu loh maksudnya. Karena berada di dasar dia, barulah nanti timbul yang namanya ilmu syariah. Karena ini penting. Belajar syariah tanpa ma'rifah, akhirnya lalai manusia. Akhirnya banyak menunjukkan hanya identitas keagamaan saja, yang timbul kesombongan. Akhirnya mencerca, mencaci maki, menjelekkan sesamanya, merendahkan sesamanya, merasa paling alim, paling pintar, paling hebat, merasa jadi guru. Siapa guru kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kita sombong? Ya Allah, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena sebelum kita masuk perguruan, mungkin karena kita belum kenal diri, kita semaunya berjalan di muka bumi, ya. Sampai berjalan ke sana kemari, napas sampai ndak sampai isi dengan ibadah, ya. Itu kita sudah seperti. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode ketiga.